nyawa seorang anak berusia 6 tahun direnggut oleh orang yang seharusnya melindunginya. MAA, bocah laki-laki berusia 6 tahun, ini meninggal dunia pemirsa setelah mengalami penganiayaan selama 3 hari berturut-turut. Korban meninggal pada Senin 20 Oktober di rumah orang tuanya di kawasan Rawa Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan RN yang adalah ibu tiri korban dan juga ayah kandung korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa gagang sapu yang diduga menjadi alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Pemirsa, polisi melakukan prarekonstruksi terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang ibu hingga menewaskan anak tirinya berusia 6 tahun, tepatnya di Rawa Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prarekonstruksi dilakukan secara tertutup oleh Kepolisian Resor Metro Depok di tempat kejadian perkara. Prarekonstruksi menghadirkan tersangka tunggal yang memperagakan 20 adegan. Pelaksanaan prarekonstruksi menarik perhatian warga sekitar yang prihatin dengan nasib korban dan kesal dengan perbuatan tersangka. Diketahui pelaku mempunyai 3 anak dan korban menjadi satu-satunya anak tiri. Sementara itu, sejumlah warga mengaku sudah curiga adanya kekerasan yang dialami korban karena setiap melihat luka baru setiap kali bertemu korban. Namun ketika ditanyai, korban mengaku luka yang dideritanya adalah akibat terjatuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya proses ekshumasi terhadap jasad anak MAA sudah ada rekan kami yang berada di lokasi, ini adalah Syahda Yustiza. Syahda, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rehana dan juga Celia. Benar sekali bahwasannya hari ini proses ekshumasi dilakukan terhadap korban anak usia 6 tahun dengan inisial MA yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya berinisial RN berusia 30 tahun. Proses ekshumasi di TPU Karanganyar Bojonggede ini sudah dilakukan. Tadi kalau kami pantau dilangsungkan dari pukul 10 dan kiranya selesai di pukul 11.12 waktu Indonesia Barat. Dan dalam proses 1 jam dilakukannya ekshumasi, sejumlah pihak yang turut melakukan ekshumasi ini dihadiri langsung oleh unit Satreskrim Polres Metro Depok dan juga didampingi oleh tim kedokteran forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bisa dilihat Celia, Rehana dan juga pemirsa tepat di belakang saya saat ini merupakan salah satu bekas dari proses ekshumasi ini dilangsungkan di sini, di mana tadi kalau kami menyimak bagaimana jalannya proses ekshumasi yang dilakukan selama 1 jam yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Depok DOK Utama yang menyebutkan bahwa proses ekshumasi berjalan lancar dan ia juga menyampaikan ada sejumlah luka-luka yang ditemukan di beberapa bagian tubuh korban, terutama pada kepala, punggung dan bibir yang signifikan terlihat. Dan untuk hasil sementara penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa penyebab tewasnya korban ini lantaran adanya pendarahan khususnya di bagian kepala, dan memang pendarahan itu diduga akibat benturan dari benda tumpul yang menyebabkan aliran darah tidak lancar pada diri korban. Sejumlah luka lain yang dicatat yakni ada di punggung dan di bibir. Tadi kami awak media bertanya apakah luka di punggung itu berbentuk seperti luka bakar, tapi pihak kepolisian kemudian menegaskan bahwasannya untuk luka di punggung ini nampak seperti luka lebam akibat pukulan dari benda tumpul. Adapun juga sejumlah luka lain seperti di bibir ini berdasarkan keterangan dari saksi yang sebelumnya turut memandikan jenazah. Ia melihat beberapa kejanggalan pada tubuh korban, salah satunya ada memar di pipi kanan dan bibir bawah sobek, dan kemudian ketidakwajaran yang memang disadari oleh salah satu saksi yang memandikan jenazah ini yang
ia kemudian melaporkan dan juga menindaklanjuti bersama dengan Polsek Bojonggede dan juga Polres Metro Depok. Nah, tadi yang kami sampaikan atau tadi yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwasannya untuk kronologi peristiwa khususnya di tanggal 19 Oktober di pukul 21 malam. Ini Ibu Tiri atau tersangka ini memang sudah melihat korban dalam keadaan tidak berdaya, tapi ia justru meninggalkan korban. Dan tersangka ini justru meninggalkan sang anak atau almarhum ini untuk pergi ke tempat kerja suaminya dan menjelaskan kepada sang ayah bahwa korban ini terjatuh. Kemudian pada saat itu ayah kandung korban pulang di pukul 23 waktu Indonesia Barat dan ditemukan tubuh korban sudah terbujur kaku. Dan pada saat itu juga jenazah langsung dibawa ke rumah nenek korban dan esok harinya disemayamkan. Oleh sebab itu pihak kepolisian juga menyimpulkan bahwasannya dugaan kekerasan yang dilakukan ini tidak hanya sekali tetapi juga berkali-kali, dan laporan juga yang kami catat ini kekerasan dilakukan dari sejak tanggal 17 Oktober. Dan hingga kini Celia, Rehana dan juga pemirsa, status hukum dari sang Ibu Tiri saat ini yakni berstatus sebagai tersangka atas penganiayaan yang mengakibatkan kematian anak. Dan untuk posisi dari dirinya sendiri, ia memiliki anak kandung berusia 2 tahun atau adik dari almarhum MA, anak dari sang Ibu Tiri ini berserta dengan ayah dari Emma itu sendiri. Namun meski demikian tersangka ini sudah ditahan dan proses hukum juga masih terus dijalankan. Adapun juga dari pihak kepolisian menjelaskan mengenai motif kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Tiri, yang menjelaskan bahwasannya berdasarkan pengakuan dari tersangka, korban ini diketahui tidak menuruti keinginannya dan bahkan sering menolak makan, adapun juga meminta uang jajan tapi juga tidak diberi. Dan hal-hal seperti itulah yang kemudian akhirnya membuat tersangka melakukan kekerasan terhadap korban. Dan karena kekerasan ini dilakukan sehingga kepolisian ini melakukan pemeriksaan juga terhadap Ibu Tiri yang juga saat ini menjadi tersangka berupa pemeriksaan psikologis atau tes kejiwaan yang akan dipertimbangkan sebagai bagian dari tindak lanjut hukum. Dan sejumlah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian atau sudah diamankan seperti yang tadi disampaikan, yakni ada barang bukti berupa sapu yang memang diketahui digunakan untuk memukul korban. Sejumlah pasal juga yang disangkakan ini terkait dengan perlindungan anak, kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga, sehingga untuk ibu korban sendiri ini terancam hukuman yakni hingga 15 tahun penjara. Nah, lantas kemudian bagaimana status dari sang ayah korban? Nah, untuk status dari ayah korban sendiri saat ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan hingga kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pihak kepolisian ini nantinya juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap status daripada ayah korban itu sendiri untuk kemudian menindaklanjuti proses hukum yang berlanjut mengenai kasus ini. Sementara update-nya demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, proses ekshumasi berjalan dengan lancar dan juga proses hukum tengah terus berjalan dan juga berproses. Terima kasih Syada Yustiza mengabarkan langsung dari Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Ya, kita beralih ke kasus lainnya, pemirsa. Kasus kematian seorang anak di tangan ibu tirinya ini menuntut masyarakat diketahui ini adalah untuk lebih peduli pada keselamatan anak di sekitar. Tetangga korban mengatakan mereka sudah lama curiga ada tindakan kekerasan terhadap korban karena luka yang dilihat warga setiap hari. Namun pemirsa, tiap kali korban ditanyai tetangga, korban selalu mengaku luka-lukanya ini akibat jatuh. Kalau saya datang layar, saya nggak ngeliat mukanya. Tapi ada tetangga saya yang ngeliat itu mukanya pada lebam, pada biru-biru. Saya cuma ngeliat kakinya doang. Sedangkan itu pas ngeliat juga bajunya belum dibuka, masih pakai baju yang semalam gitu. Terus juga dia setiap hari itu ada aja luka-luka yang di bibir, yang di mata, yang di jidat, yang di kepala, pada benjol gitu. Jadi warga setiap hari sering ngelihat kondisi si anak begitu ya, Bu? Udah pada udah pada curiga, cuman kita emang lagi selidiki diam-diam. Tahunya udah meninggal. Belum ada bukti. Belum bukti jelas gitu. Sedangkan dia di rumah itu nggak pernah dengar nangis gitu, kejer atau apa. Kita nggak tahu kalau di dalam. Ya, curiganya kita nggak pernah tuh. Bu, kejadiannya dari kapan sih, Bu? Belum kontrak di sini nih. Nggak tahu sih kejadiannya, tapi kayaknya sih udah lama ya. Udah lama setiap hari keluar lukanya baru terus. Pecahan di bibir. Sering luka di telinga tuh, ya Allah. Baru terus. Bener-bener kayak gimana gitu ya. Merah-merah darah gitu, astagfirullahaladzim. Di bibir tuh, di hidung kayak patah gitu. Tapi ya. Pernah nanya gak sih Bu sama anaknya? Pernah, Kenapa? ditanya, kamu kenapa itu kok pada benjol, kata aku gitu. Terus kata dia gini,
Itu aku jatuh dari kamar mandi, aku kejedot gitu. Alasan nggak pernah ngaku ya Bu ya? Alasan tuh anak. Padahal ternyata dipukulin sama ibunya ya, baru tahu saya juga. Tapi Ternyata itu juga ibu tiri, bukan ibu kandung. oh sebelumnya warga nggak ada yang tahu Nggak kalau tahu, ibu tiri itu. nggak ada yang tahu. Ada Pas ngelawat kemarin juga kita baru tahu ternyata ibunya juga udah meninggal. ibu kandungnya udah meninggal. Kalau itu di dalam situ ada berapa anak? Ada 3, kakaknya 1, adiknya 1 sama dia yang tengah. Kalau dari pelaku itu anak tirinya ada berapa? Anak tirinya cuma dia doang itu Itu satu. Oh, yang bontot itu, Oh, berarti yang 2 itu dia anaknya si yang bontot pelaku. itu sama-sama dari suami dan istri. Yang perempuan Beda. itu dari yang cewek, iya. dari yang cowok itu lakinya itu. Ibu katanya anaknya satu PAUD ya sama korban ya? Iya, Itu sepupu gimana? saya, anak ngomongan saya, sepupu saya. Satu PAUD, jadi kita kalau ngelihat pulang sekolah, ayo ikut bareng. Enggak. Jadi warga udah berusaha nyelidikin Iya. diam-diam ya Bu ya. Ternyata udah meninggal duluan. Tapi anak ini emang pendiam apa gimana? Pendiam banget Kak, makanya kita curiga kok diam bisa luka-luka kayak gitu nggak masuk akal. Kalau anak kita kan bener-bener nggak bisa diam gitu di luar, ini bocah diam banget, main juga diam, katanya di dalam nggak bisa diam, jatuh segala macam di kamar mandi. Kita pada curiga juga di situ. Kalau keluar juga nggak nangis ya Bu? Enggak, diam, bocah bener-bener kalem banget Kak. Kan udah dipinjemin uang, kata kita gitu. Terus kata dia, nggak penting gitu doang. Nggak tahu kok ternyata itu anak meninggal. Oh dia nggak bilang ya Nggak Bu, dia bilang. cuma minjem uang. Penting, tolong pesenin aja, Grab penting gitu. Dikasih pinjam berapa Bu? 100.000. Sama ibu? Bukan, sama tetangga saya. Oh, terus berarti dia udah sempat berangkat Berangkat ke kantor itu, ke tempat kerjaan ayahnya.